Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ucapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salam salawat kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun berada, pada rentetan perjalanan kehidupan seorang manusia, kita sekarang berada pada tahapan alam yang ketiga. Setelah kita melewati alam ruh rahasianya Allah, lalu kemudian kita berada di alam rahim, di alam kandungan seorang ibu. Lalu kemudian setelah itu kita keluar dari alam kandungan, berada di alam dunia ini. Sekarang kita berada pada tahapan alam yang ketiga. Alam dunia adalah merupakan tempat peristirahatan sementara. Dunia ini fana, sementara, yang suatu ketika, suatu waktu kita akan tinggalkan dunia ini. Kemana kita akan pergi? Kita akan meneruskan perjalanan kita di akhirat nanti. Maka di dunia ini, kenapa ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita selalu mengingatkan kita untuk taat beribadah kepada Allah? Karena hanya hasil dari ibadah itulah yang akan menolong kita saat kita melewati perjalanan kehidupan selanjutnya. Bukan harta benda kita, bukan jabatan kita, tetapi amalan-amalan soleh yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini. Maka setelah wafat meninggal dunia, kita kemana? Kita akan melanjutkan perjalanan kita yang keempat. Kemana itu? Yaumul barzah, alam kubur. Maka di alam kubur sanalah kita akan menanti kapan Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan dunia ini, mematikan seluruh umat manusia, mulai dari manusia pertama diciptakan oleh Allah sampai manusia terakhir diciptakan oleh Allah. Setelah semua itu selesai, kita berada di yaumul barzah. Selanjutnya kita akan menanti kapan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita. Maka setelah semuanya berada pada yaumul barzah, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut juga dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Maka semua manusia yang pertama sampai manusia terakhir, semua diciptakan, dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita lagi-lagi menanti perintah Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan digiring ke alam selanjutnya. Maka setelah dibangkitkan yaumul ba'ats, kita akan menuju yaumul hasyr. Diperjalankan kita di padang mahsyar. Kita semua akan diperjalankan menuju ke alam selanjutnya. Kemana? Yaumul mizan atau yaumul hisab. Di sana kita akan ditimbang. Di sana kita akan dihitung. Apa yang ditimbang bukan berat badan kita. Apa yang dihitung bukan uang kita, bukan kekayaan kita. Tetapi yang ditimbang dan yang dihitung adalah amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Maka di sana tidak akan ada lagi orang yang mampu berbohong seperti kita di dunia ini yang kadang-kadang berbohong sesama manusia, kadang berbohong di hadapan Allah. Di yaumul mizan, yaumul hisab, tak ada lagi mampu berbohong di hadapan Allah. Kenapa? Mulut ini akan dibungkam, akan ditutup oleh Allah. Tangan dan kaki kita semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Ini jelas Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Quran surah Yasin ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu ditutuplah mulut mereka, berkatalah tangan mereka, bersaksilah kaki mereka dari apa yang ia kerjakan selama hidup di dunia. Maka setelah kita semua dihisab oleh Allah, selanjutnya kita akan menanti apakah kita akan dimasukkan ke dalam surga atau kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tergantung dari amalan-amalan kita selama hidup di dunia. Maka Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah, ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena zikir bukan hanya menenangkan hati kita,
seperti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, tetapi dengan berzikir kepada Allah. Tetapi kelebihan zikir kepada Allah adalah kita mengingat, kemudian saat kita wafat mengucapkan kalimat tauhid, kita pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah mudah-mudahan di dalam kehidupan kita, terutama di bulan-bulan suci, di bulan Ramadan, kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan atas langkah kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan dengan setiap ibadah yang dilakukan ikhlas kepada Allah, saat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, kita meninggal dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita ke dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.